Shalom, salam sejahtera. Senang jumpa lagi dalam renungan kita hari ini. Renungan kita berjudul Karya Roh Kudus yang mengarahkan atau karya Roh Kudus yang bersifat pedagogis. Saudara, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus hadir sebagai pemandu dalam perjalanan hidup kita. Pemandu yang juga disebut sebagai Parakletos atau penghibur ini tidak akan membiarkan kita tersesat di jalan dunia yang membingungkan ini. Dia akan mengajar, mengingatkan, dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, juga Yohanes 16 ayat 13. Tuhan benar-benar tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tahu kita memerlukan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus di sepanjang perjalanan ziarah kita di dunia ini. Ketika kita hendak belajar memahami segala sesuatu yang diajarkan Yesus, Dialah yang mengajar kita. Dia membuat kita mengerti ketika membaca firman Tuhan. Dia membimbing kita dalam berdoa. Dia menyingkapkan hal-hal yang tidak kita pahami sebelumnya, bahkan hal-hal yang tidak terselami dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Dengan firman-Nya, Dia menuntun, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dia terus membuat kita terfokus pada Yesus. Dia menolong dan menghibur kita dalam jatuh bangun kita, di segala aspek kehidupan kita, untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Di segala musim kehidupan kita, Dia terus berkarya, membuat kita makin terarah pada tujuan, teladan, dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Belajar mengenal pribadi Roh Kudus berarti kita belajar peka terhadap suara pimpinan-Nya yang selalu berdasar pada firman dan bermuara pada kemuliaan Yesus. Pimpinan Allah Bapa, Anak-Nya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu satu suara dan selaras dengan firman-Nya. Ada banyak contoh karya Roh Kudus yang pedagogis di dalam Alkitab. Misalnya, Simon Petrus yang dipimpin dan diajar Roh Kudus untuk tidak membeda-bedakan orang yang akan diinjili. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 10. Stefanus yang dipimpin Roh untuk berkata-kata hikmat serta beroleh keberanian luar biasa untuk bersaksi bagi Yesus sampai akhir hayatnya. Kisah Para Rasul 6-7. Filipus yang dipimpin Roh untuk mendatangi dan berbicara kepada sida-sida Etiopia. Kisah Para Rasul 8. Dan Paulus yang jelas sekali dipimpin oleh Roh Kudus, mulai dari titik balik pertobatannya, mengenal Yesus, sampai di dalam seluruh pelayanan pekabaran Injilnya bagi Yesus. Paulus tidak hanya dipimpin untuk mengalami banyak kemenangan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ia juga dikuatkan, dihibur, ditopang oleh Roh Kudus dalam segala pergumulan dan penderitaannya mengiring dan melayani Yesus. Kitab Kisah Para Rasul dan surat-suratnya kepada jemaat Tuhan banyak menunjukkan hal-hal itu. Saudara, sebagai orang percaya, karya Roh Kudus yang pedagogis ini tersedia bagi hidup dan pelayanan kita. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengalaminya? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing. Shalom.